Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sangat senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat setia channel Alfun Nada yang dirahmati Allah, berikut ini tentang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap minuman khamar. Namun sebelum lanjut, bagi yang baru bergabung dan bagi yang baru menemukan video ini, saya mengajak Anda dengan kerendahan hati untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Dengan begitu, Anda juga ikut serta dalam mensiarkan kebaikan dunia dan akhirat. Serta bagi Anda yang telah mensubscribe dan menyukai video ini, saya mendoakan semoga Allah melimpahkan rahmat dan rizki yang cukup serta berkah kepada Anda. Dimudahkan segala urusannya, hidupnya berkecukupan serta sehat walafiat zahiran wa batinan, serta dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat setia channel Alfun Nada yang dirahmati Allah, diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah khamar, karena sesungguhnya dia adalah pangkal dari semua perbuatan kotor. Sesungguhnya telah terjadi seorang laki-laki dari orang-orang sebelum kamu. Dia ahli beribadah dan menjauhkan diri dari masyarakat. Ada seorang perempuan yang jahat terpikat kepadanya, lalu menyuruh pelayannya datang kepada laki-laki itu. Pelayan itu berkata, kami mengundangmu untuk keperluan kesaksian. Maka masuklah dia, dan setelah dia masuk pintu, perempuan itu menguncinya sehingga laki-laki itu tidak dapat keluar. Hingga ketika dia sampai pada perempuan jahat itu yang sedang duduk, sedang di sampingnya terdapat seorang anak laki-laki dan segelas khamar. Berkatalah perempuan itu, kami tidaklah mengundangmu untuk kesaksian, tetapi aku memanggilmu untuk membunuh anak ini, atau bersetubuh dengan aku, atau minum segelas khamar ini. Jika engkau tidak mau, aku akan berteriak karena adanya engkau di sini dan aku akan mencemarkanmu. Nabi bersabda, ketika laki-laki itu mengetahui dia tidak dapat melepas diri dari satu di antara tiga itu, maka dia berkata, berilah aku segelas khamar. Lalu perempuan itu memberikan minum segelas khamar dan hilanglah akalnya sehingga dia menyetubuhi perempuan itu dan membunuh anak laki-laki itu pula. Maka jauhilah khamar, karena tidak akan berkumpul iman dan membiasakan minum khamar di dada seseorang untuk selama-lamanya, kecuali satu dari keduanya akan mengusir saingannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Sahabat setia channel Alfun Nada yang dirahmati Allah, dan berikut ini ada suatu hikayat. Bukankah engkau pernah mendengar kisah dari Barsisa yang dilaknat atau dijauhkan dari rahmat Allah karena minum khamar? Demikian kisahnya. Barsisa telah beribadah kepada Allah selama 220 tahun dan tidak pernah durhaka kepada Allah sekejap mata pun. Dia mempunyai 20.000 murid yang dapat berjalan di udara berkat ibadah Barsisa, sehingga para malaikat merasa kagum kepada ibadahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengapa kamu kagum padanya? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya
bersisa dalam ilmuku akan kafir dan masuk neraka untuk selama-lamanya sebab minum khamar. Iblis alaihi la'nat mendengar firman itu, dan dia mengetahui bahwa kebinasaan bersisa itu ada di tangannya. Maka datanglah dia ke surau bersisa dalam bentuk seorang ahli ibadah yang memakai surban. Dia memanggil-manggil bersisa. Bersisa bertanya, "Siapakah engkau dan apa maksudmu?" Iblis menjawab, "Aku seorang ahli ibadah dan datang kepadamu untuk membantumu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Bersisa berkata, "Barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka dia akan mencukupi pemilik ibadah itu." Berdirilah iblis, beribadah kepada Allah selama 3 hari 3 malam dengan tanpa tidur, tanpa makan dan minum. Berkatalah bersisa, "Aku berbuka dan tidur, sedang engkau tidak makan, tidak minum. Aku telah beribadah selama 220 tahun, tetapi aku tidak mampu untuk meninggalkan makan dan minum." Iblis berkata, "Aku telah berbuat dosa. Sewaktu aku mengingat dosa itu, hilanglah keinginan tidur atau makan dan diriku." Bersisa berkata, "Bagaimana upayaku sehingga dapat seperti engkau?" Iblis berkata, "Pergilah dan durhakalah kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya, karena Dia Maha Penyayang, sehingga engkau akan dapat menemukan kemanisan taat kepada Allah." Bersisa berkata, "Apakah yang harus aku kerjakan?" Iblis berkata, "Berzina." Bersisa berkata, "Aku tidak akan melakukannya." Iblis berkata, "Bunuhlah seorang mukmin." Bersisa berkata, "Aku tidak akan melakukannya." Iblis berkata lagi, "Kalau begitu, minumlah khamar yang memabukkan, karena hal itu adalah yang paling ringan dan Allah akan memusuhimu." Bersisa berkata, "Di manakah aku dapat melakukannya?" Iblis berkata, "Pergilah ke desa A." Maka pergilah dia dan melihat seorang perempuan cantik. Dia membeli khamar pada perempuan itu, diminumnya dan mabuklah dia. Akhirnya dia berbuat zina dengan perempuan itu. Saat itu suami perempuan itu datang, maka dipukulnya suaminya itu sehingga hampir mati. Kemudian iblis menjelma menjadi seseorang yang lain dan melaporkan Bersisa kepada hakim. Maka mereka menangkap Bersisa dan menderanya karena minum khamar 80 kali dera dan 100 kali dera karena berbuat zina, serta diputuskan untuk disalib karena memukuli orang hampir mati. Ketika Bersisa disalib, datanglah iblis menghampirinya dalam bentuk laki-laki yang ahli ibadah dahulu. Dia berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Bersisa menjawab, "Orang yang mengikuti kawan jahat akan begini akibatnya." Iblis berkata, "Aku telah menderita bencana karena engkau selama 220 tahun, sehingga sekarang aku dapat menyalibmu. Tetapi jika engkau ingin turun, aku dapat menurunkanmu." Bersisa berkata, "Aku ingin dan aku akan memberikan apa saja yang kau minta." Iblis berkata, "Bersujudlah kepadaku sekali." Bersisa berkata, "Aku tidak dapat bersujud kepadamu di atas kayu salib seperti ini." Iblis berkata, "Bersujudlah dengan isyarat." Lalu bersujudlah Bersisa dan kafirlah dia, serta keluar dari dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Dikutip dari Hayatul Qulub. Sahabat setia channel Al-Funnada yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya bagikan kali ini dapat memberikan manfaat bagi Anda dan menjadi tambahan ilmu atau pengetahuan buat kita semuanya. Dan sewajibnya kita sesama umat muslim untuk saling mengingatkan, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika dianggap video ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Mudah-mudahan dengan cara membagikan video ini, kalian juga
mendapatkan pahala yang sama dari para orang-orang yang mengamalkan amalan ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.